peringatan ini buatmu, Mokpin. Aku peringatkan, kita bicara baik-baik, kita bicara sebagai manusia, bukan sebagai manusia yang berhati iblis. Duduk kau. Ini peringatan buatmu. Masih kau ingin mengikuti jejak Bung Laka? Masih kau ingin mengikuti jejak Mahesa? Lebih baik kau sadar dan kembalilah ke dusun atau kau mengikuti jejak Selamat. Itu saja permintaan saya. Aku tidak akan sadar Selamat. Nah, aku akan kembali lagi Selamat nanti. Lihat saja kau. Kau akan kembali lagi. Kalau kau bisa kembali, seandainya kau habisi di sini, Tubuhku tak akan bisa mati Selamat. pembicaraanmu tidak jauh seperti Bung Laka. Ketika kau seolah-olah memiliki ilmu rawa rontek, ketika tubuhmu tidak bisa disentuh dengan tanah di dalam kematian, seolah-olah kesombongan. Ingat, Morfin, Bung Laga pun akan bisa tewas apabila Yang Maha Kuasa berkehendak. Ingat, kita hidup ini hanya sementara, Morfin. Ada kehidupan abadi yang akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Ingat itu. Wah, aku tidak percaya denganmu Selamat. Oh, kau tidak percaya? Ini hanya peringatan. Wah, ini hanya peringatan, Morfin. Masih kau tidak percaya? Itu hanya teguran dari Selamat. Kau belum mendapatkan teguran dari Sang Pencipta, penguasa alam, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai kita manusia ini hanya sebagai apa? Hanya sebagai lakon perjalanan, tidak ubahnya wayang. Dan semua kehidupan kita sudah ditakdirkan dari Yang Maha Kuasa. Ingat, Morfin, ketika kau kaya, kau memiliki tambang, kau memiliki kebun sawit, kau memiliki sawah, bahkan kau dikelilingi wanita-wanita cantik. Tapi apakah itu bisa membuatmu bahagia? Aku bertanya. Itulah kebahagiaanku Selamat. Oh. Aku berjuang itu untuk bahagiaanku Selamat. Uang kau jadikan dewa, uang kau jadikan Tuhan. Seolah-olah uang itu kau sujud dan kau bersembah. Hanya itu yang bisa membuat kau bahagia di dunia ini. Ingat, Morfin, hati manusia itu selembut salju. Ingat itu. Ketika hatimu tersentuh, disitulah kau akan menemukan kehidupan sesungguhnya. Tapi sayang, saat ini hatimu penuh dengan batu, hatimu penuh dengan amarah. Benar tuh, hatiku sudah Bahkan kau tidak memikirkan keselamatanmu. Kau berani menghadang Ki Selamat. Kau kira Ki Selamat yang akan tewas ketika bertempur dengan Bung Laga. Ki Selamat sudah menyiapkan pusaka. Maka dari itu, Aki siapkan pertarungan hidup mati dengan Bung Laga. Dia aku benamkan di Lubuk Serip bersama dengan hantu-hantu iblis yang sudah dipeliharanya di Lubuk Serip. Ingat itu. Jadi jangan kau sampai mengikuti jejak Bung Laga lagi. Apa yang kau lakukan? baik-baikku. Apa tuh? Kau telah menipuku Selamat. Bung Laga tidak tewas Selamat. Dia masih hidup. Tapi keadaannya sekiratul maut. Dia aku benamkan di sungai Lubuk Serip. Memang dia masih hidup karena aku tahu dia memiliki ilmu iblis. Dia sudah bersekutu dengan iblis-iblis Lubuk Serip. Bahkan tubuhnya penuh dengan loreng, bajunya compang-camping. Bahkan saat ini sudah bersama mengikuti jejak-jejak Nyeblorong untuk mencari kekayaan. Bahkan Aki pernah melihat ketika dia menggunakan selendang merah itu yang diberikan dari Nyeblorong. Selendang itu adalah ular yang bersisi emas. Ketika Bung Laga bertubuh dengan Nyeblorong, maka emas-emas yang ada di ular itu akan rontok satu persatu. Itulah yang membuat Bung Laga saat ini seolah-olah dia akan menjadi dewa di muka bumi ini. Ingat, Morfin, hentikan semua tindak tandukmu, ataukah kau bernasib sama dengan Bung Laga? Ataukah kau bernasib sama dengan Bung Laga? Aku tak akan berhenti Selamat. Sampai aku mati pun aku tidak akan berhenti Selamat. Sampai kau mati kau tidak akan berhenti. Kau tidak sayang dengan nyawamu. Walaupun kau berada di dekat rumah Guru Ento, bisa saja aku benamkan kau di sini. Kau kira aku bisa mati semudah itu Selamat? Tidak bisa Selamat. Cuma ini peringatan, Morfin. Peringatan buatmu. Aku tahu ilmu rawa rontekmu belum sesempurna
dari Bung Laga. Karena Bung Laga itu mepit. Bung Laga itu adalah orang yang licik. Tidak mungkin ilmu hitam itu diberikan sempurna buatmu. Karena apa? Karena dia tidak mau nanti ada dua pendekar hitam di muka bumi ini yang bisa saja menghabisi diri Bung Laga sendiri. Bung Laga itu raja dari raja iblis yang ada di muka bumi ini. Kau ingat apa judul Bung Laga? Seorang pendekar syair darah. Dia memiliki ilmu syair yang bisa memecahkan gendang telinga setiap manusia. Diam dulu kau di sini. Diam kau di sini. Kami, lihat. Kita mau memastikan di mana keberadaan Bung Laga. Benar, Korpit. Bung Laga saat ini sedang terdampar di dekat rumahnya Ki Jasura. Aku melihat dia minta sedikit air putih untuk memulihkan kekuatannya. Aku tadi sudah tahu tuh sama. Oh, itu yang kau hubungi. Ketika kau memanggil Sukma Bung Laga, dia memberitahu bahwa dia masih hidup. Benar, Selamat. Tapi bagaimana rasanya? Ketika inilah rasanya Bung Laga kemarin. Ini rasanya Bung Laga ketika dia benamkan di Sungai Lubuk Segit. Bahkan hantu-hantu banyu yang ada di Lubuk Segit, ulat-ulat sawo yang ada di sana, semuanya pergi ketika Bung Laga lempar ke sungai tersebut. Korpit, ini peringatan. Ini peringatan buatmu terakhir kali. Karena sudah lama sekali Aki tidak bertemu denganmu. Dulu ketika Aki sering bertemu denganmu, ketika kau masih bersama Ateng ketika sudah menjadi pengikut dari Mak Lampir, sudah dijadikan gerandong. Tapi kau malah bersekutu dengan Mahesa. Kau bersekutu dengan Bung Laga. Apa mau Murpin? Apa kau ingin mengembalikan harta-hartamu yang sudah hilang, yang sudah habis dibawa dari Teset, sudah habis dibawa dari Mahesa? Apa aku jangan habis, Selamat? Karena aku banyak tambang. Mereka tidak tahu aku banyak Kau tambang. ingat Murpin? Salah satu orang yang sudah menghabiskan harta Japri. Apa kau ingat? Saat ini di mana dia? Apakah masih ingat denganmu ketika hartanya sudah habis? Mereka tidak ingat lagi dengan Murpin. Karena apa? Karena hartamu sudah ada tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dengarkan kata keselamatan. Dengarkan kata keselamatan. Kalau tidak, aku akan terus mendegang sampai kau memang benar-benar sadar. Dan aku tidak sadar, Selamat. Paham. Pergi kau Mak Lampir. Pergi kau. Aku tahu kau memanggil kekuatan Mak Lampir agar bisa membentengi tubuhmu. Sayang sekali. Tulang-tulang rapuhmu Murpin Aki hancurkan seperti Aki menghancurkan kayu-kayu dan bambu yang ada di sekitarnya, yang bisa saja menghujam tubuhmu Murpin. Aku tahu. Kurang ajar kau. Nampaknya kau memanggil buli-buli ayah yang selama ini kau pegang. Ternyata kau memiliki mustika jengger ayam yang ada di pinggiran sungai Kalicake. Ternyata kau masih memiliki kekuatan. Boleh juga kekuatan. Kau menyimpan kekuatan. Kau memanggil kekuatan Mak Lampir. Sini kau. Akan kubuat kau. Bismillah. Ini mau. Biarkan dia tewas di sini. Ayo kami. Kita pastikan di mana keberadaan Bung Laga. Ternyata memang dia masih hidup. Inilah jahatnya Bung Laga.
Aki yakin di sini ada aura-aura dari mak lampir. Ayo kameranya. Lihat kameranya. Ini nampaknya memang jalan menuju gerbang goa yang selama ini digunakan dari mak lampir. Digunakan dari Bung Laga untuk menemui Nyi Blok. Lihat kameranya. Iya. Hop. Nampaknya di sini ada sesuatu. Jangan-jangan di sini ada tempat ritual dari mak lampir dan Bung Laga. Karena aku lihat. Hop. Ini jahatnya Bung Laga. Ini jahatnya Bung Laga. Dia sengaja membuat tempat ini seperti tempat yang sangat angker. Bahkan di sini ada, lihat kameramen ke sana. Ada sebuah rakit yang menghubungkan mereka ke pantai di mana mereka biasa melakukan ritual. Ternyata rakit inilah yang digunakan dari Bung Laga. Pantas saja Aki dituntut untuk melihat ke sungai yang sebelah sini. Ini sungai tempat yang sangat aneh. Sungai ini bercabang 2, bahkan dia bercabang 3. Disinilah tempat ketika seseorang mempelajari ilmu hitam, disinilah dia ditempa. Tapi jangan salah, di sini juga tempat ditempa orang-orang yang berhati mulia yang akan mempelajari ilmu putih. Ya sudah kameramen ya. Aki akan berdiam diri di sini. Aki ingin mengetahui siapa sebenarnya penguasa alam di sini. Karena di sini Aki lihat ada sesuatu yang tidak wajar dan tidak pantas. Lihat, semuanya seperti rambut-rambut iblis, semuanya seperti rambut-rambut dari genderuwo. Akar-akar ini apabila dilihat dari orang yang tidak memiliki kemampuan, dia akan terlihat seperti rambut genderuwo. Ya sudah kameramen. Karena matahari sudah akan tenggelam ke arah ufuk barat. Ini sangat membahayakan bagi kameramen. Lebih baik kameramen pulang ke perkampungan. Biarkan Aki mencari sesuatu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ya, kepada para sahabat-sahabat, ikuti terus perjalanan Keselamat dengan cara ketik komen dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel Keselamat ya, yang bernama Noto Urip. Karena subscribe itu gratis. Sebagai pengikat tali persaudaraan, hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Keselamat. Apabila ada tutur Keselamat yang tidak pas, tidak pantas, Aki mohon maaf karena Aki menyadari Aki ini hanya manusia bodoh, manusia lemah, tempatnya salah, tempatnya hilaf, tempatnya dosa. Kebenaran itu hanya milik Allah, kekuatan hanya milik Allah. Manusia hanya hamba sahaya yang diciptakan dari Yang Maha Kuasa untuk menjaga peradaban di muka bumi, untuk melestarikan alam ini. Ini alamlah yang akan kita lestarikan, yang akan kita wariskan kepada anak dan cucu kita. Sayangi kedua orang tua kalian karena Aki yakin ketika kita memuliakan, berbakti kepada kedua orang tua, disitulah ridho dari Yang Maha Kuasa akan menyertai kita. Tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Tanpa orang tua kita tidak mungkin bisa sebesar ini. Apalagi sampai kita selaku anak menggores hati ibu kita. Tanpa ibu kita tidak pernah lahir ke muka bumi. Maka dari itu muliakanlah ibu kalian. Ketika ibu kalian yang dimuliakan, mudah-mudahan ridho keberkahan akan menyertai kalian. Tegakkan sholat, perbanyak salawat. Itu salah satu kunci sukses dunia dan akhirat. Aki tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.